Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Ini karena pelajaran kita ini singkat. Jam 5.30 harus sarapan. Ya, jadi kita cepat nih. Mana Pak Panitia deh? Pak Guntur 5.30. Oke. Kita kemarin memasak ini kita fikih ya. Nah, kita fikih bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu sering saya waktu dulu ngajar, yang tanya-tanya entah mana tak tahu ibu-ibunya. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kemarin masuk di bab taharah. Mohon maaf mau tanya, memang selama ini kajian fikih belum pernah ada atau ini ngulang nih? Hah? Ngulang. Mau ngulang apa mau ganti? Mau ngulang apa mau ganti? Ngulang aja. Oke, ngulang. Ini terserah pesanan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' akhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was sahada was salihin wa jami' masakhina fid din. Utusan Abu Yasaid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani. Wa sanna ila al-musannif Ahmadan Allah bi madadi ma fada alaina min barakati wa anwari wa ulumi bid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Tsumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhir ghairu makruh istimalihi. Pembagian air itu ada 4 macam. 4 macam pembagian. Yang pertama tahir mutahhir. Tahir itu artinya suci, mutahhir bisa untuk mensucikan. Karena ada tahir, ghairu mutahhir. Tahir suci tidak bisa mensucikan. Apa? Kopi. Nah, mana bisa? Air kopi, teh, sop, sop apa nih? Sop ikan. Airnya itu suci, tapi tak bisa untuk mensucikan. Ada najis ayam, kotai ayam disiram pakai sop, tak suci dia. Walaupun bersih mengkilap, walaupun bersih mengkilap, tapi dia tidak suci karena dia suci tapi tidak mensucikan. Jadi yang pertama ini air tahir mutahhir, yang suci kemudian bisa mensucikan, ghairu makruh istimali, yang tidak makruh dipakai. Tidak makruh karena kenapa begini? Ada yang memang yang makruh dipakai. Nah, nanti pembahasannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa al-ma'ul mutlaq yaitu air yang mutlak. Wa wal ma'ul mutlaq an qayyidin lazimin fala yadurul qayyidu al munfik kama'il bi'ri fi kaunihi mutlaqa. Pertama air mutlak. Air mutlak ini apa? Air yang semula jadi, belum ada embel-embel namanya, semacam air teh, air soya,
Sop itu air semua, tapi sudah ada embel-embel. Jadi air tok. Air mutlak tuh. Tadi air yang semula jadi. Nah, itu air yang suci. Air kelapa, bukan air mutlak, ada air dia kelapa. Itu tidak mutlak. Jadi air semula jadi, semuanya air sumur. Itu semula jadi memang air laut. Nah, air kolam itu semula jadi. Jadi itu yang namanya suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Kemudian watahirun mutahhir makruh istimalih. Kemudian yang kedua, suci lagi mensucikan tetapi makruh digunakan. Wawal ma'ul musammas, yaitu air yang terkena panas matahari. Ember di depan rumah kena panas. Itu kalau pas tengah hari kita pegang airnya tuh panas. Itu makruh digunakan. Hukumnya sah tapi makruh hukumnya. Wudunya sah, mandinya sah tapi makruh. Yaitu yang kena panas matahari. Cuman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lebih memilih pendapat tidak ada kemakruhan sama sekali. Ya, tidak ada kemakruhan sama sekali. Ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi mengatakan enggak apa-apa. Cuma di sini muallif pengarang syekh kitabnya ini mengatakan makruh. Imam Nawawi bilang tidak makruh. Dan air yang sudah kena panas matahari tadi, ketika panas hukumnya makruh, ketika sudah dingin hukumnya balik seperti awal. Tidak makruh lagi. Pertama pas panas dipakai, panasnya itu makruh. Tapi nanti ketika ada malam hari airnya ada dingin, tidak makruh lagi, silakan pakai. Jadi menurut satu keterangan, air yang panas matahari itu kalau dipakai bisa menyebabkan penyakit kulit, penyakit baros, macam kusta. Itu dikatakan begitu menurut satu keterangan. Tapi terlepas dari itu, hukumnya ini fikih hanya membahas tentang makruh dan tidak makruhnya. Cuman kalau memang adanya cuman itu, ya bagaimana lagi, masa tak sholat, ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan enggak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhir li ghairi. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan bagi yang lain. Apa air itu? Yaitu al-ma'ul musta'mal. Wa wal ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan, air bekas wudu. Orang wudu airnya ditampung. Untuk wudu lagi tak boleh. Itu hukumnya musta'mal. Air bekas mandi untuk mandi lagi atau untuk wudu itu tak boleh musta'mal. Atau air di ember digunakan untuk cuci tangan, ya. Itu jadinya musta'mal. Tidak boleh digunakan untuk wudu. Tapi kalau hanya tangan dimasukkan sebagai gayung, ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia memang dimasukkan untuk dicuci, itu jadinya makruh. Mustakmal. Jadinya mustakmal. Wal mutaghayyir bima khalatu. Yang ada pertanyaan silakan tanya, langsung tanya. Tak usah ditanya, biasa aja. Tak usah kaku-kaku, santai aja. Yang mau tanya silakan. Tak ada masalah. Umpamanya yang ada, umpamanya di luar ini, ya kalau selagi saya bisa jawab, saya jawab. Tak apa-apa, boleh juga bertanya. Di luar tema, di luar pengajian ini boleh. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, tapi babnya kok masih jauh kali, ya nanti lupa pula. Ya, silakan. Masalah air mustamal ini. Ya. Kalau andai kata seseorang penduduk di sini, bacaan itu kena tidak? Ya. Sah. Ya. Nah, ini kan rupanya dengan mustakmal. Jadi kita nih di dalam fikih ini banyak perbedaan pendapat. Memang pendapat yang berat ini termasuk kalau masalah air ini pendapatnya Imam Syafi'i, berat. Ya. Kalau untuk masalah air ini lebih ringan pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Kalau menurut Imam Malik tidak apa-apa. Boleh.
Jadi yang penting air itu dia tidak berubah. Baunya rasanya apa enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi ketika ini kan situasi ini darurat nih. Macam mana nih? Kalau Imam Syafi'i dia walaupun tak berubah dia, kalau mustakmal dia tak boleh. Kan gitu. Tapi kalau Imam Malik tidak apa-apa. Perbedaannya lagi kalau Imam Malik ini dia tidak mensyaratkan 2 kula. Pokoknya ada air 1 ember, ya. Pokoknya selagi dia tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, ya, itu dia tetap hukumnya suci lagi, mensucikan. Tapi kalau Imam Syafi'i dia harus 2 kula dulu. 2 kula itu sekitar 1 meter kubik kurang. 1 meter kubik kurang itu dia kalau segitu dia kena najis, dia tidak berubah, itu baru boleh digunakan. Kalau Imam Malik sikit pun tak apa, yang penting dia tidak berubah. Nah, jadi kita boleh menggunakan pendapat yang lebih ringan ketika situasi ini darurat. Macam mana kayak gitu sekarang, di mana-mana kayak begitu. Sekarang contoh lagi di rata-rata di masjid-masjid di mana-mana baknya di kamar mandi itu, di toilet itu tidak standar. Nggak ada, mohon maaf ya, yang 2 kula itu tidak ada. Ya kita punya itu paling yang kadang yang fiber tuh, itu paling berapa? Entah setengah kula, nggak ada tidak. Nah, itu berapa, cuma berapa senti aja. Itu apalagi airnya nggak penuh, ketika dia terpercik najis, walaupun nggak berubah dia nggak bisa digunakan lagi. Nah, itu kan berat. Nah, tetapi gimana lagi, sekarang udah kayak gitu semua, ya sudahlah. Kita mengikut, kalau situasi yang seperti itu kita boleh menggunakan pendapat tidak apa-apa dan sah, yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, itu supaya tidak susah kita nanti kita nak bergerak, ya, bukan kita biasanya cari yang mudah-mudah, tidak, tapi memang situasi menuntut seperti itu. Sekarang kamar mandi kecil, mandi berdiri, tas, ya kan, mandi junub. Macam mana tidak dijamin tidak terpercik ke dalam? Susah, luar biasa susahnya. Tapi istilahnya apa? Masih ada yang mengatakan sah, itu saja. Jadi kita akan lebih mudah lah, maksudnya lebih mudah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuma standarnya kalau makanya kita ini sebetulnya di Kepri terutama nih, sebetulnya kita ini di Kepri terutama itu lebih cocok mazhabnya Imam Malik sebetulnya. Karena mazhabnya Imam Malik ini lebih ringan, masalah najis itu lebih ringan. Semacam kita sekarang berinteraksi dengan orang-orang non muslim, ya kan? Di tempat kita banyak bersalam lah di situ, ngopi lah di situ, bareng lah di situ, cangkir kopi tuh, mulut siapa aja masuk, ya apa tidak? Ada, aku tak mau mulut dia orang ya, mulut aku aja. Engkau beli sendiri, cangkirnya enak kali. Aku tiap hari suruh beli gelas, suruh beli cangkir. Tuh siapa mulut orang semua masuk di situ. Macam mana coba? Ada orang tuh mulut dibersihkan pakai debu gitu. Ada? Mana ada? Tak ada. Sementara ini bebas semuanya. Untuk siapa yang mau duduk di situ, pesan kopi, dibikinkan kopi. Untuk seperti itu. Kita biasa pegang sana sini, transaksi apa duit apa segala macam, biasa di sini. Itu kalau Imam Syafi'i kan berat, pendapatnya berat. Tapi ya itulah pendapat yang ringan untuk kedaruratan. Macam mana lagi kita bingung jadinya. Makanya sebetulnya kalau ikut mazhab ini kan 4 yang diakui sebetulnya. Cuma karena terlanjur di Indonesia ini kebanyakan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, karena dulu yang membawa mazhab Syafi'i ini ulama dari Yaman. Ya, Yaman sampai sekarang kan mazhabnya Syafi'i. Kalau India mazhabnya Hanafi. Daerah Maroko, Tunis, Aljazair, Libya itu Maliki. Afrika Maliki. Kalau umpamanya yang bawa Islam ke Indonesia ini ulama-ulama dari Maroko, kita Maliki semua. Tapi sebetulnya itu tergantung siapa gurumu, kau punya guru atau tidak, sebetulnya begitu. Seperti itu, orang awam seperti itu. Yang penting punya pendapat atau ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, itu boleh. Wallahu a'lam begitu. Yang lain silakan.
Ah. Ya. Ya, kalau memang bisa pakai air, pakai air. Kalau memang bisa pakai air, pakai air. Terpaksa mentok tak ada air, pakai tisu tapi jangan dibasahin. Tisu dibasahin malah nggak suci. Nah, tisu itu ibaratnya menjadi penggantinya batu. Orang apa namanya nih, istinja pakai batu boleh. Istinja pakai batu boleh. Walaupun ada air, tapi syaratnya batunya tidak boleh dibasahin air. Kalau terkena air wajib cebok seperti biasa pakai air. Wajib cebok seperti biasa pakai air. Jadi kadang-kadang orang salah pakai tisu basah tambah nggak suci. Harus pakai yang kering. Nah, karena kalau basah ini dia gini nanti kemana-mana dia jadinya merata. Kalau yang kering diangkat ya, diangkat. Makanya syaratnya diantaranya orang istinja pakai batu itu tidak boleh terkena air. Nah, kalau dia terkena air justru wajib nanti istinjanya pakai air biasa. Nah, itu begitu. Cuma karena kita nih terbiasa pakai air, maka harus pakai air. Nah, jadinya begitu. Nah, kalau umpamanya terpaksa umpamanya di tempat, kalau pakai batu silakan pakai batu, tapi kalau lebih bersih justru pakai tisu, ya itu justru lebih bersih. Dan caranya pun tidak sembarangan, ada caranya. Orang istinja pakai batu itu pakai 3 batunya syaratnya. Jadi dia sekali jalan tidak boleh, dia sekali jalan gini, seret 1 ambil batu lagi, seret 2 ambil batu lagi, seret 3 kali. Ya, itu caranya. Dan 3 batu atau 1 batu yang besar punya 2 sisi 3 boleh. Nah, itu bisa berarti. Jadi caranya itu jangan bolak-balik begini. Sekarang orang pakai tisu macam mana caranya? Jangan gini. Nah, jangan begini. Itu kalau tisu coba batu. Gimana diginikan kira-kira? Tidak boleh. Dia sekali jalan saja. Nah, tisu pun sekali jalan. Karena kalau tidak sekali jalan, gini, najisnya balik lagi. Gini, dia harus sekali jalan. Seret, sekali jalan, dah, ganti. Seret 2, seret 3 tisu. Nah, itu sebagai penggantinya batu. Nah, caranya benar betul. Kalau caranya model digini-ginikan tuh tak suci, ya. Iya, dia jadi kemana-mana. Jadi najis itu tidak terangkat. Untuk pakai tisu, kalau pakai batu digini-gini kan selesai. Nah, bisa. Nah. Ya, Allah alam. Kalau nak pakai air aqua itu masih disebut dengan air mutlak, ya. Nah, cuma kadang-kadang karena dia sudah digunakan sebagai air minum, ya kan. Nah, tapi secara sah, ya sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya. 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 Jadi orang wudhu tidak boleh ada sesuatu yang membatasi antara kulit dengan air, ya. Dan itu sifatnya zat. Kalau hanya sekedar warna tidak apa-apa. Kalau zat, kalau warna bekas warna, maksudnya ini semacam tinta, itu tidak apa-apa. Tapi kalau cat enggak, karena cat itu zat. Kalau cat itu zat, kalau warna, tinta itu warnanya. Kita zatnya ada, kita ginikan tuh. Nah, itu dia memang susah nak hilang. Kalau tinta tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu semacam cat.
karena cat itu zat, harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Tinta saja kalau bekas warnanya itu boleh, tapi kalau zaman dulu ada semacam tinta tuh dia macam apa ya, macam kita bilang dia macam pakai penatul gitu. Nah, dia tinta itu kadang-kadang bukan warna, ada zatnya gitu. Biasanya menjadi ginikan tuh bisa. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau dia tinggal warnanya saja, itu maka ibaratnya kayak inai gitu, Bu. Inai kan ada zatnya, ada warnanya, kan gitu. Begitu juga dengan tinta. Cat afian, apalagi cat apa tuh segala macam, itu tidak sah kalau tidak dibersihkan. Karena air itu tidak sampai ke kulit. Harus dibersihkan dulu. Habis ngecat apa? Bersihkan dulu. Pakai minyak apa? Terus kalau minyak macam mana? Kalau kita wudhu kan pakai minyak tuh, kan airnya lari gitu. Sah apa tidak? Kalau minyak tidak apa-apa, hukumnya tetap sah. Minyak atau warnanya tinta, bukan tintanya. Warnanya tinta, bekas daripada tinta, warnanya itu sah. Cat tidak sah. Karena cat itu zat, bukan hanya sekedar warna. Cat itu bukan sekedar warna, tetapi ada zatnya, itu harus dibersihkan. Terus lagi umpamanya orang potong karet, potong getah, itu harus dibersihkan. Ya, orang lem, tukang lem apa tuh, kadang-kadang lem tuh nempel, itu tidak boleh, itu tidak sah, dibersihkan dulu lem-lem itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jadi kita jadi ragu di sholat ini. Ya. Betul tak sholat ini? Tapi kan masjid itu belum bersih nih. Ya. Dan kami tadi bersihkan bersih betul nih. Ya. Waktu sholat, Nah. masih ada tempel nih. Pas kita sholat dia wudhu. Ya. Ya, itu jadi kita pertanyaan. Ya. Kalau dia memang besar, ya besar dia, maksudnya maksudnya besar lah, itu ya tidak sah. Tapi kalau kita dah bersihkan, kok tinggal sikit-sikit, tak apa-apa. Tapi kalau dia nampak besar, wah ini tak sah. Tadi tak ternampak, ya kan? Pas solat pula nampak, aduh, ada sebesar apa begini, bawahnya apa? Nah, ya itu tidak, wudunya jadi tidak sah, ya solatnya otomatis jadi tidak sah, diulang. Tapi kalau tinggal bekas bersih-bersihkan nih, tinggal, oh ini masih ada pula nih sikit, itu tidak. Yang penting kita sudah berusaha untuk membersihkan. Berusaha untuk membersihkan, bukan kita teledor, lantak lah mungkin, itu tidak sah jatuhnya, tidak sah. Tapi kalau kita dah usaha betul, dah usaha, kayaknya dah bersih nih lah, udah tahu tuh, aduh terselit pula di sini sikit setelah usaha, itu dimaafkan. Nah, tapi kalau dia besar nih kok, oh besar, ya tidak sah. Maksudnya diulang wudunya dan sholatnya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, tanya Bu, silakan. Waktu tinggal 7 menit. Kultum. Tinggal kultum lagi nih, kuliah 7 menit. Biasa aja Bu, tanya Bu. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan bab ini. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Kemudian air yang termasuk suci tapi tidak mensucikan, air yang berubah dikarenakan dicampuri perkara yang suci. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kopi, teh. Kopi suci, teh suci. Tetapi dia ketika menyampur ke air, dia airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Garam suci, kita campurkan air putih yang tawar, kita kasih garam, jadinya tidak mensucikan. Beda dengan air laut yang memang asli asin. Asin dia kita ambil, ini 1 gelas air laut, 1 gelas air biasa. Yang ini air biasa, ini kita kasih garam, rasanya menjadi sama asinnya seperti air laut. Yang ini bisa untuk berwudu, yang ini tidak bisa. Karena yang ini asinnya semula jadi, yang ini dibikin. Yang ini dibikin, tidak sah hukumnya.
Ada lagi molto, sabun. Sabun itu suci. Detol itu suci. Tapi ketika detol itu dimasukkan ke dalam bak mandi, itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau sekedar untuk membersihkan badan yang tidak najis silakan. Tapi untuk mandi wajib itu tidak sah mandinya. Karena dia menjadi air detol, menjadi air molto. Baju yang belum dibilas secara bersih, belum disucikan, langsung dia dimasukkan di molto, tidak suci bajunya. Molto itu setelah baju ini disucikan, dah suci, dah bilas, terakhir dah suci, baru dia dimasukkan ke molto atau moltonya disiramkan, itu baru boleh. Air molto itu suci, pewangi pewangi pakaian, ya, itu suci tapi tidak mensucikan air sabun. Jadi air sabun itu suci tetapi tidak mensucikan. Nah, yang suci mensucikan air yang mutlak, yang biasa. Makanya ibu-ibu kalau nyuci, bu, moltonya itu dimasukkan ketika bajunya sudah suci. Jangan sambil bilas pakai molto, enggak suci bajunya. Karena berarti membilasnya dengan air yang tidak mutlak, ya. Nah, jadi kalau dah bilas dah suci semua, taruh di bak, dah suci semuanya, bu, ya. Dah dibilas, dah suci nih, kasih molto biar wangi, taruh di bak, baru disiram molto, tak apa-apa. Karena posisi baju sudah suci. Jangan ini belum disucikan, taruh di bak, siram molto, tak suci jadinya. Karena air molto tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ya kadang-kadang seperti ini tidak, ibu-ibu enggak taunya bersih gitu aja, taunya wangi gitu aja, tapi caranya mensucikan salah. Nah, itulah penting belajar seperti itu. Baunya wangi tapi tidak suci. Ya wangilah, apa pula kalau sekedar wangi air, sekarang baju umpamanya terkena air kencing atau apa, belum disucikan, ini ada air molto, sudah dikocok aja di molto, dimasukkan, diginikan, diangkat, tentu bersih, tentu baunya hilang, tapi kan tak suci, tidak suci. Itu namanya bersih tapi tidak suci. Itu perlu diantisipasi. Itu termasuk sesuatu yang suci mencampuri air mutlak, menjadikan air itu tidak bisa mensucikan, tapi dia tetap suci. Kemudian wa dunal kullatain. Kemudian wa maunajisin. Wa alladzi halat bin najasah. Kemudian air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu yang pembagian yang terakhir, yaitu air yang tidak boleh digunakan sama sekali. Untuk adat nggak boleh, untuk ibadah tak boleh. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, untuk ibadah tak boleh, untuk adat boleh. Maksudnya untuk adat yang untuk keperluan sehari-hari boleh. Umpamanya air mustakmal. Air mustakmal bekas air wudu, untuk wudu lagi tak boleh. Tapi untuk adat itu untuk keperluan sehari-hari masih boleh. Apa tuh? Untuk bikin kopi, boleh, bu. Jadi air wudu itu tampung, ya. Habis itu untuk bikin kopi, dimasak, bikin kopi. Sah. Sah pula. Sedap boleh, tidak ada masalah. Boleh digunakan. Tapi untuk ibadah tak boleh. Ya, untuk wudu lagi, untuk ini tak boleh. Jadi bikin di kedai kopi wudu namanya. Bekas air wudu yang digunakan untuk bikin kopi. Wah, banyak jamaah datang. Pokoknya jangan kaki aja yang berbau gini kan, untuk air wudu jangan. Tapi itu sah, berkah loh bekas air wudu itu. Dikira tidak berkah. Cuma tengok-tengok juga lah kakinya macam mana ini kan. Nah, kalau kelas muka-muka tak apa. Itu suci tetapi tidak mensucikan, ya. Boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari selain untuk yang ibadah. Oke. Kemudian air yang kena najis yang kurang daripada 2 kula sudah saya terangkan. Au kana kullatin fataghayyara. Kurang dari 2 kula ukurannya itu sekitar 90 sentian lah, 90 cm, panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau ada bak 1 meter kubik itu berarti sudah 2 kula. Ukurannya sekitar segitu. Air yang kurang 2 kula kena najis walaupun tidak berubah, itu hukumnya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Makanya kita tengok banyak sekali di mana-mana ada
toilet ini yang tidak standar kesuciannya. Gimana? Orang ini bikin toilet tempat bertingganya di atas, ya banyak. Kemudian dibikin keran di bawah gini, embernya kecil di bawah. Alhamdulillah. Macam mana itu? Coba. Embernya kecil di bawah, dia bertinggik di atas. Ini apakah ember itu dua kula? Ya tidak sama sekali. Dan dimungkinkan terpercik, sangat dimungkinkan. Macam mana kok cebok pakai itu? Ya tidak sah jadinya. Nah, makanya hati-hati kalau nak bikin toilet itu, jangan settingnya seperti itu. Di mana-mana gitu. Kadang-kadang tak apa, kenapa lah bikin tempat bertinggi dah tinggi, ditinggikan lagi, kenapa sih? Terus yang heran tuh kerannya kok di bawah. Ini kan berarti orang tidak punya fikih, tidak punya, dia hanya pandai bangun, tahu bangunan, tapi dia tidak punya standar ilmu fikih, ilmu kesucian. Nah, jangan begitu. Kalau memang iya, ya toiletnya segini, toiletnya, tempatnya ini segini, pakai bak. Jadi kan gini, ini selamat daripada percikan. Kalau ada di bawah gitu embernya kecil lah, macam mana? Itu kalau terpercik sudah tidak sah. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak umpamanya nih, kira-kira kalau kita pergi ke satu tempat atau masjid lah, katakan kadang-kadang masjid memang masuk ke toilet ini, toiletnya model seperti itu tadi. Jadi pakai ember kecil di bawah, ada kerannya, terus tempat bertingganya di atas. Bapak-bapak apa istilahnya, mau tidak wudhu pakai air itu? Jadi air yang ambil itu pakai bawa untuk wudhu, mau apa tidak? Apa yang bapak tidak berani untuk berwudhu itu tidak sah untuk cebok. Nggak boleh. Jangan ala untuk cebok aja mana-mana air, tak bisa. Jangan dikira sama. Ala untuk cebok aja setera mau ke ember di bawah. Itu air ambil pak untuk wudhu, coba. Berani apa tidak? Nah, jadi sekarang yang menjadi permasalahan, orang banyak membedakan air untuk cebok dengan air untuk wudhu. Sama. Yang tidak sah untuk wudhu tidak sah untuk cebok. Ceboknya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Makanya kalau nak bikin keran di bawah bapak-bapak, itu yang paling aman dipakai selang langsung. Selang itu diikat di ujungnya keran, itu paling aman. Tidak ada percikan, keran buka, air jalan, tutup, sudah selesai. Semacam di Mekah, di Madinah, kayak gitu aman. Daripada pakai ember kecil di bawah begitu, itu ilmunya siapa? Nah, ini masalah. Tapi makanya airnya itu jangan diposisikan agak di atas sedikit, jangan terlalu di bawah. Nah, karena makanya dalam ada satu wallahu alam apakah termasuk di dalam ini apa tidak saya tidak tahu. Rasulullah SAW pada suatu hari lewat di perkuburan dua kubur, kata Rasulullah, dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa ya Rasulullah? Disebabkan dia tidak membersihkan air kencingnya. Maksudnya tidak hati-hati di dalam kencing. Itu amatu azabil qabri minhu, kata Rasulullah. Kebanyakan azab kubur itu dari situ. Karena sekarang kita tengok banyak di mana-mana hal-hal. Karena di tempat-tempat umum kita ini negaranya orang yang banyak Islamnya. Kadang-kadang saya dulu pertama waktu di Batam itu, waktu pas pertama jadi Pelabuhan Baru, masuk ke toilet tuh, ini mana anunya, kerannya tak ada. Biasanya kan gini kan. Nah, karena gini gue selamat tuh dari percikan, bagus. Kalau tak pun kita langsung keran. Ternyata tengok-tengok dia model yang dari lubang tuh gini, sut. Macam mana ini standar dari mana? Macam mana kita nak bersuci? Bingung kita. Kita dah habis kencing, kita nak sholat. Itu tidak standar, bukan standar kita itu. Terus ada lagi yang standar tembok, nempel di tembok. Macam mana ceboknya tuh? Bayangkan. Seret, hantamkan ke tembok, habis itu macam mana cebok dah? Macam mana? Jadi kesuciannya susah untuk terjaga airnya. Kadang-kadang mungkin ada airnya tapi nempel, entah ke mana ngalirnya. Nah, itu bukan standar orang kita itu.
Makanya orang kita ini jangan cuma bisanya impor dari sana, bikin yang islami, yang bagus. Itu seperti itu. Ah, itu penting. Kadang-kadang pakai celana, kencingnya berdiri, itu amat ada bil kubri minhu, dikhawatirkan. Salatnya akhirnya tidak sah, tanpa diketahui. Ya, pakai celana susah. Kalau memang perjalanan jauh, nah ini repot ya, bawa kain sarung. Nah, sholat pakai itu aman. Sekarang macam mana, udahlah kencing itu berdiri, santai aja seret. Habis itu wudu, habis itu sholat, macam mana itu? Nah itu hati-hati, amat tuh ada bil kubri minhu, kata Rasulullah. Wallahu sedikit lagi. Au kana kullatani fataghaira wa kullatani khamsumiyati ritlin bil Baghdadi takriban bil asah. Ataupun dia 2 kulah tetapi berubah, ya, ukurannya sekitar 500 ritil Baghdad, ya, takriban. Ya, kalau ukuran kita tadi sekitar 1 meter kubik kurang. Ya, air yang banyak itu kalau berubah dia, maka hukumnya jadi tidak lagi mensucikan. Ada bak besar 2 kulah, tikus masuk ke dalam bangkainya, cium baunya berubah, ini berarti airnya tidak suci lagi, walaupun airnya banyak, tapi kalau berubah hukumnya menjadi tidak suci lagi, mensucikan. Ya, syaratnya tidak berubah warnanya, baunya ataupun rasanya. Semuanya tidak ada perubahan antara 3 perkara ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya rasa demikian, cukup. Sudah lebih waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.